Dari Irema saya pindah ke paroki Santo Michael di Hanuabada. Hanuabada itu orang asli Port Moresby, indigenous people di Port Moresby. Dan ya situasinya sangat sedih juga ketika saya tiba di sana. Ya, saya teringat ada satu ministran saya karena kami sama-sama ke ke Hanubada untuk membawa barang-barang saya dulu sebelum saya berangkat ke sana. Kami antar barang ke rumah yang sangat kecil, sangat sempit. Ketika dia pulang dia menceritakan pada mamanya dan dia menangis. Karena bagaimana Pater bisa tinggal di sana? Rumahnya kecil sekali, kayak gubuk reot satu, jauh dari gereja. Dan gerejanya di pinggir pantai, setengahnya di darat, setengahnya di laut, sehingga ya ya tidak ada tanah. Ada tanah tapi karena orang Hanubada kan kebanyakan rumah mereka di atas laut. Dan ketika saya tiba situasinya tidak seperti yang Anda lihat sekarang di Hanubada. Ada usaha untuk menggalak dana, tapi banyak orang tidak tahu, tidak menggunakan dana itu untuk ini. Akhirnya waktu saya datang saya lihat uangnya ada, oke, gua gunakan untuk itu, perbaiki ini, perbaiki sana, perbaiki sini, perlebarkan halaman depan gereja, membuat tempat parkir sedikit karena saya katakan kalau tempat parkir bagus ada banyak orang nanti akan datang bisa di sini. 8 tahun saya tinggal di sana, tapi yang saya ya kerjasama dengan umat untuk membawa perubahan di gereja, cat kembali dan buat renovasi, buat pagar besi juga karena pagar kawat ayam itu sangat waktu itu sudah rusak sekali. Dan salah satu yang menarik untuk saya itu di stasi Hanubada namanya Baruni. Saya kira Catholic Church mulai di sana tahun 2015 itu sudah 40 tahun. Tapi mereka belum punya satu kapela pun. Mereka biasa merayakan misa dari satu tempat ke tempat lain, dari satu rumah ke rumah yang lain, ke sekolah, di bawah pohon, dan yang terakhir mereka mendarat di satu rumah untuk 32 tahun. Dan ya umat Katolik di Baruni itu banyak. Lalu saya memaksa mereka, mendorong mereka untuk keluar dari rumah supaya kita bisa membuat kapela. Waktu saya tiba, uang mereka ya cukup banyak uang mereka. Akhirnya kami tahun 2015 kami bangunkan kapela. Ada satu tanah rawa-rawa diberi kepada gereja untuk menimbun dan membangun gereja di atas itu. Lalu tahun 2005 karena itu ada space, belum seluruhnya di reclaim, belum timbun semua, tapi kami bangun gereja di tempat yang sudah ada, kapela di tempat yang sudah ini. Dan rencana utama saya biasa sederhana saja, pohon-pohon lalu tutup dengan kanvas saja cukup. Dari situ baru kita mulai membangun yang agak permanen. Karena mereka tidak mau, mereka masuk bangun yang permanen. Sehingga kami membangun kapela diberkati. Ukuran yang saya bangun kapela waktu itu berdasarkan jumlah orang yang hadir misa di keluarga. Yang tempat itu selama 32 tahun mereka pakai sebagai kebaktian. Ternyata sesudah kapela dibangun, diberkati oleh Uskup Kardinal John Ribat waktu itu, orang berpulangan. Kapelanya jadi sempit, kecil. Dan beberapa minggu lalu Pater Justin, saya punya pengganti, Justin Endat orang Timur, pengganti saya, dia memberitakan bahwa mereka sudah perpanjangkan 5 meter lagi. Oh itu berarti lumayan, sudah lumayan. Lalu sudah dibentang lantai segala macam, padahal waktu saya tinggal itu belum ada lantai semen, lantai tanah saja. Tapi yang penting sudah punya kapela sendiri, orang sudah merasa welcome di tempat itu karena itu adalah rumah Allah. Tidak ada satu yang bilang ini milik saya.
Lalu tahun 2018, 7 Agustus 2018 saya injak kaki di Saint Mary's di Goroka, persis di tengah kota. Tahun pertama itu saya bangunkan pagar. Di saat yang sama juga saya renovasi rumah. Lalu setelah itu pada saat yang sama juga saya memperkenalkan cara untuk mencari dana, sehingga sampai hari ini kami hanya menggunakan membiayai hidup di paroki ini hanya dari usaha keringat umat sendiri. Saya belum pernah menulis minta bantuan dari luar. Membangun, merenovasi gereja, cat atapnya, varnish lantai dan bangku semua dalam gereja, cat gereja di luar, pagar dan sebagai stone wall sebagainya, itu hasil jerih payah umat sendiri. Itulah umat Papua New Guinea itu bisa buat sesuatu, tergantung dari kita. Kalau kita mendorong mereka, kita menunjuk jalan untuk mereka, dan kita jujur, itu yang penting. Transparan. Apa yang mereka beri, kita gunakan untuk tujuannya. Di samping itu di Saint Mary's ada 3 stasi. Dan ketika saya datang itu semua kapelanya reot sana reot sini. Dan karena semua uang dari stasi itu dikumpulkan di Saint Mary's. Dan tidak tahu digunakan untuk apa, saya tidak tahu. Lalu ketika saya datang saya bilang, tidak. Kamu semua harus berdikari. Kolekte kamu punya atau fundraising kamu punya untuk kalian, untuk kepentingan outstation kamu, stasi kamu, bukan untuk kepentingan main parish, pusat paroki. Akhirnya saya memang uangnya datang ke simpan di main account di Saint Mary's, tetapi dalam pembukuan saya membuat terpisah. Sehingga sekarang tahun lalu semua kapela direnovasi, dicat, ya. Yang penting membuat ada perubahan sangat bagus daripada sebelumnya. Ya itulah umat Papua New Guinea. Papua New Guinea itu bisa buat sesuatu hanya karena dimanjakan selama ini. Dan mungkin ada orang yang punya konsep bahwa Papua New Guinea tidak bisa buat apa-apa. Mereka tidak bisa memberi sesuatu, tidak bisa membangun sesuatu. Padahal salah sama sekali pemikiran macam itu. 30 tahun dari misi di Papua New Guinea, saya merasa berhasil atau sukses dalam memperkenalkan self-reliance. Ketika saya memperkenalkan self-reliance di semua stasi, mereka sangat senang. Sekarang Patir datang dan membuat pemisahan, pembukuan, dan uang yang kami kumpul bukan untuk ke Saint Mary's lagi, tapi kembali kepada kami. Ya. Apa yang mereka usahakan, mereka mau supaya usaha mereka itu membawa hasil. Dan beri laporan yang jujur, terbuka, transparan, pemasukannya bagaimana, pengeluarannya bagaimana. Dengan cara itu membangun kepercayaan umat dengan imamnya, umat dengan gerejanya. Itu saja yang sangat dan itu menjadi prinsip saya di mana-mana tempat saya bekerja. Di paroki di desa, paroki di kota, semua ide saya itu hanya mau membantu orang setempat bahwa mereka itu mampu membangun diri sendiri, bukan hanya bergantung kepada pemberian dari luar. Mungkin ada proyek yang besar-besar, ya mungkin saya harus menulis untuk minta bantuan dari luar. Tetapi selama menangani proyek kecil-kecil semacam maintenance dan segala macam, saya belum mau untuk menulis sesuatu, menulis dan meminta sesuatu dari luar. Apa yang ada saya gunakan. Dan kalau umat melihat bahwa yang mereka beri itu digunakan untuk kepentingan mereka, mereka tidak segan-segan untuk membantu. Karena yang mereka beri hasilnya kembali kepada mereka. Itu prinsip saya. Terima kasih.